Halo, selamat datang kembali teman-teman di seri kuliah filsafat politik. Setelah kita kemarin membahas pikiran Plato ya tentang negara ideal, kini kita akan coba berpindah ke pemikiran muridnya Plato yang tidak kalah berpengaruh, namanya Aristoteles. Jadi kalau kemarin itu Plato membayangkan negara ideal itu dipimpin yang dia sebut sebagai filsuf raja atau seorang filsuf yang menjadi raja, maka Aristoteles justru lebih pragmatis. Jadi Aristoteles melihat politik itu sebagai bagian dari kehidupan manusia yang sehari-hari, bukan hanya pada tataran negara dan pemerintahan, tapi politik itu sebagai seni kehidupan bersama. Nah, apa maksud Aristoteles dengan itu? Kita akan bahas di video kali ini. Teman-teman, Aristoteles ini adalah filsuf yang menarik ya. Dia percaya bahwa setiap manusia, saya, Anda, teman-teman semua, itu adalah zoon politikon. Zoon politikon artinya adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas. Nah, bagi Aristoteles, politik itu kemudian bukan sekedar soal kekuasaan atau soal pemerintahan, gitu ya. Tapi politik itu menjadi bagian dari kodrat manusia. Kenapa? Karena menurut Aristoteles, kita tidak pernah bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk bertahan dan untuk berkembang. Oleh karenanya, politik itu bukan hanya tentang bagaimana negara diatur, bagaimana undang-undang dibuat, bagaimana keamanan ketertiban diciptakan, tetapi juga bagaimana kita secara individual hidup bersama secara harmonis. Jadi Aristoteles ini melihat politik ini dari istilahnya itu polis. Polis itu nama atau istilah untuk bahasa Yunani negara kota. Jadi sebuah kota tapi juga negara gitu ya. Dan polis ini merupakan bentuk tertinggi dari komunitas manusia. Ada komunitas tingkat rukun tetangga, rukun warga, lalu tingkat kabupaten, lalu kota sebagai negara, negara kota. Nah, di dalam polis, setiap warga negara, setiap warga kota itu harus berpartisipasi aktif untuk mencapai kebaikan bersama atau yang dia sebut kebaikan itu sebagai eudaimonia. Nah, untuk sampai pada kebaikan bersama atau eudaimonia itu setiap warga negara harus berpartisipasi aktif. Nah, ini tentu saja kalau teman-teman perhatikan, pandangan Aristoteles berbeda sekali dengan gurunya yang jauh lebih, kalau boleh saya katakan, idealis ya. Idea yang lebih pada sesuatu yang abstrak. Aristoteles lebih tertarik menganalisis yang konkret, yaitu bagaimana nantinya, kalaupun kita bicara pemerintah, ya pemerintah itu berjalan atas bagi partisipasi aktif seluruh warga negara kota. Maka berbeda dengan Plato yang kemarin membagi masyarakat menjadi tiga, itu ada filsuf raja, tentara, dan produsen atau pedagang, maka Aristoteles punya klasifikasi sendiri bentuk pemerintahan. Dia bukan membuat jenis kategori masyarakat, tapi dia membuat kategori jenis pemerintahan. Jenis pemerintahan menurut Aristoteles itu ada tiga. Jenis pertama adalah monarki, kedua aristokrasi, dan yang terakhir adalah politeia. Monarki itu menurut Aristoteles adalah pemerintahan yang diatur oleh satu orang demi kepentingan umum bersama. Kedua, aristokrasi. Kalau aristokrasi ini pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang bijaksana. Kemudian jenis yang ketiga, jenis pemerintahan ketiga itu adalah politeia. Politeia itu adalah jenis di mana pemerintahan itu diatur oleh atau dipimpin oleh banyak orang demi kepentingan bersama. Nah, tapi Aristoteles mengatakan jika bentuk-bentuk tiga tadi menyimpang dari tujuannya, mereka tiga-tiganya itu bisa berubah jadi sistem yang korup. Misalnya, monarki. Ketika monarki nanti menyimpang, dia akan jadi tirani, di mana
penguasa satu orang dalam monarki ini justru hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan umum. Kemudian aristokrasi. Aristokrasi kalau menyimpang jadinya oligarki, di mana sekelompok orang yang memimpin ini tidak memikirkan kepentingan umum, tapi kepentingan diri mereka sendiri, keuntungan diri mereka sendiri. Jadi oligarki itu akarnya dari aristokrasi, itu kalau menurut Aristoteles. Lalu yang ketiga adalah tadi politeia, kelihatannya yang paling ideal ya ini ya. Tapi politeia ini kan mirip dengan demokrasi ya, dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan bersama. Tapi kalau menyimpang, menurut Aristoteles, kalau menyimpang, politeia ini akan jadi demokrasi yang buruk, di mana rakyat berkuasa, tetapi kekuasaan itu tanpa aturan yang jelas. Jadi kacau balau negaranya. Nah, teman-teman, bagi Aristoteles, bentuk pemerintahan yang terbaik, ya apapun itu semuanya baik, tapi yang penting seimbang. Mau monarki, aristokrasi, politeia, yang penting seimbang dan selalu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk bisa seimbang, maka Aristoteles menyatakan bahwa harus memahami bahwa harus menempatkan politik pada landasannya, yaitu keadilan. Jadi politik yang baik kalau menurut Aristoteles adalah berlandas pada keadilan. Untuk itu dia membedakan keadilan jadi dua jenis. Keadilan itu bisa keadilan distributif, bisa keadilan retributif. Keadilan distributif itu adalah ketika pembagian hak dan kewajiban itu diberikan secara proporsional, sesuai kontribusi setiap individu. Kalau dia berkontribusi banyak, ya hak dan kewajiban yang diberikan kepada dia, ya banyak. Kewajibannya mungkin lebih sedikit karena kontribusinya besar. Kalau kontribusinya sedikit, maka haknya yang sedikit, kewajibannya yang banyak. Jadi keadilan itu distributif. Jenis kedua adalah keadilan yang retributif. Nah, keadilan retributif ini adalah perkara penghukuman bagi yang salah, yang jahat, atau penghargaan bagi yang baik, atau melakukan sesuatu demi kepentingan bersama. Nah, itu diberikan sesuai dengan ukurannya pada tindakan-tindakan orang. Jadi keadilan itu bisa distributif, di mana hak dan kewajiban dibagi secara proporsional, tapi juga bisa retributif, di mana yang baik ya diberikan penghargaan, yang jelek ya dihukum. Nah, misalnya dalam sebuah negara, orang yang lebih berkontribusi pada masyarakat, ya dia harus dapat penghargaan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orang berbuat jahat, ya dia harus dapat hukuman. Tapi penghargaan dan hukuman ini tidak lantas meniadakan hak-hak dasar bagi semua orang, termasuk yang baik maupun yang buruk. Nah, Aristoteles menarik karena dia ini menekankan bahwa politik ini juga akhirnya harus kembali pada kan dasarnya tadi moral ya, etika, keadilan. Jadi nantinya pemimpin yang baik ini bukan hanya dia yang seperti kata Plato bijaksana dan cerdas, pintar, tapi punya karakter yang baik. Oleh karena itu, pendidikan dibutuhkan untuk membentuk pemimpin. Pendidikan menjadi punya peran yang sangat penting untuk membentuk warga negara juga. Yang nanti setiap warga negara harus bertanggung jawab pada hidupnya dan setiap tindakannya, dan harus beretika. Karena pemimpin ini kan nantinya bukan hanya pemimpinnya yang baik saja, tapi juga warganya juga harus baik. Maka pendidikan adalah hal utama menurut Aristoteles. Bagi dia, negara yang baik itu harus memastikan bahwa warganya itu mendapatkan dua hal. Pendidikan moral yang tepat, yang baik, dan pendidikan intelektual yang optimal. Karena hanya dengan cara itulah, warga ini kemudian bisa berpartisipasi dalam politik secara bijaksana. Nah, jadi teman-teman, bagi Aristoteles jelas ya, politik ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi bagaimana manusia bisa hidup bersama secara harmonis untuk mencapai eudaimonia atau kehidupan kebahagiaan bersama. Nah, kita akan ngobrolkan pemikiran lain nanti tentang filsafat politik dari Machiavelli di hari besok. Untuk saat ini, saya pikir cukup. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Tetap berpikir kritis.